Dilaporkan langsung dari Boyolali bersama saya Fajar Wisnu, Rombel PAKT IUP 2018 Universitas Negeri Semarang. Dengan perasaan yang bahagia, saya akan menjelaskan materi terkait dengan hutang. Hutang, Indonesia banget ini. Hutang usaha atau hutang dagang, account payable, adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Ya, teman-teman pasti sudah tahu dong definisinya dari hutang, karena kalian mesti sering utang sama temen, ya enggak? Atau bahkan utang sama budi, jadi utang budi. Wak 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 wak. Aku pinjem duit dong. Pinjem berapa? 50.000 aja. Ada ya? Waduh, enggak punya saya kalau 50. Mepet ini mas. Tanggal tua lagi. Alah, besok deh, besok aku ganti, besok. Ya, soalnya penting banget ini, aku mau beli masker scuba. Aduh, gimana ya mas? Ya udah deh, gak apa-apa deh. Besok ya mas ya, besok loh. Nah gitu dong. Halo mas, mau nagih utang yang kemarin 50. Mau tak pakai mas uangnya buat beli cupang. Ditagih angel temen ya. Pas lagi nyelang ya, raine melasi kayak ora dosa. Ngomong arep langsung dibalik nak. Barang ditagih ngomong ora anak, malah etok-etok amnesia sah. Ya, itu tadi adalah reka adegan yang sangat-sangat berbahaya. Langsung saja, dalam akuntansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Kemudian tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan utang, tanda bukti cinta, sebelah gudeg mercon. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis utang. Jenis utang itu ada dua. Yang pertama ada hutang jangka panjang, yang kedua hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau bahkan lebih lama. Keuntungan dari hutang ini yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset, baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak, dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Kemudian hutang jangka pendek ini memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam akuntansi, hutang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Pada umumnya, hutang ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan. Contohnya pembelian bahan baku, bahan mentah, atau barang jadi yang untuk dijual kembali gitu. Tujuannya adanya hutang jangka pendek bagi perusahaan adalah untuk mempercepat perputaran keuangan. Jadi secara sistemnya, yang membayar hutang secara tidak langsung adalah customer atau pelanggan, bukan perusahaan. Ini tidak akan mengganggu atau mengurangi modal maupun keuntungan pada laporan keuangan. Kemudian ciri-ciri hutang. Ciri-ciri dari hutang jangka panjang adalah yang pertama, tanggal jatuh temponya kurang lebih dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Kedua, ada aset atau barang jaminan, bisa berupa sertifikat, BPKB, atau surat berharga lainnya. Kemudian yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan hutang jangka panjang. Sedangkan ciri-ciri hutang jangka pendek yang pertama adalah jatuh temponya di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua, pembayarannya secara langsung sejumlah utang yang tertera dan tidak menerima pembayaran berjangka atau cicilan. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki bunga.
Kemudian yang terakhir, tidak membutuhkan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan atau perjanjian tertulis. Ya, kemudian dalam mekanisme akuntansinya, ketika utang bertambah akan masuk ke bagian kredit. Kalau utang itu berkurang akan masuk ke bagian debit. Ya, sampai di sini saja laporan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya.